meskipun profil internasional presiden kita yang ketujuh itu diragukan, tetapi itu tidak menyurutkan minat media-media asing untuk memberitakan seputar presiden yang disorot oleh baik The Straits Times, kemudian Bloomberg, kemudian Deutsche Welle, itu seputar kegagalan Kaisang untuk mengikuti pilkada. Jadi The Straits Times menulis Jokowi's younger son disqualified from November election. Tetapi tidak hanya itu, kehebohan bisa dikatakan gaya hedon putra presiden ini juga mendapat sorotan dari media asing, terutama penggunaan jet pribadi. Ini ya tidak hanya di asing, di kalangan domestik pun ini tidak henti-hentinya membuat ya sebagian masyarakat marah, karena bagaimana mungkin di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kelas menengah yang semakin tertekan. Beberapa waktu yang lalu kita mengenal istilah mantap, ya, makan tabungan. Artinya kelas menengah ini semakin tergerus tabungannya, hanya digunakan untuk makan. Biasanya tabungan itu digunakan untuk kebutuhan sekunder atau tersier. Itu kalau sudah mantap makan tabungan, itu artinya sudah merambah ke kebutuhan primer. Bisa dibayangkan lapisan yang di bawah masyarakat menengah tentu situasinya juga jauh lebih sulit, ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita tidak usah terjebak pada kalkulasi politik yang rumit, jadi sederhana sekali. Gunakan saja pasal 33. Apakah ya meskipun itu tidak dilakukan oleh presiden sendiri, tetapi dilakukan oleh anak seorang presiden, tetapi apakah kemudian itu tidak menjadikan presiden itu memberikan ya semacam warning, bagaimanapun meskipun belum jadi kepala daerah atau calon kepala daerah, toh anak presiden tetap sebagai public figure yang tidak mungkin terlepas dari sorotan publik. Nah, ini akhirnya juga akademisi dari UNJ kalau tidak salah mendesak KPK untuk mengusut Kaisang tentang jet pribadi, meskipun sebelumnya juga ada kasus yang didesakkan oleh siapa sih dosen UNJ, Ubadillah Badrun kalau tidak salah, mohon maaf kalau keliru. Nah, ini kalau kita menggunakan prinsip equal before the law, ya meskipun anak presiden, tentu hal itu tidak akan menjadikan seseorang menjadi kebal hukum. Bahkan seorang Ma'ruf Amin, wakil presiden, itu dengan bercanda, ya kalau disuruh memilih saya pilih jadi anaknya presiden begitu. Ini kan ya sindiran khas kiai yang itu sebetulnya tidak usah disindir pun masyarakat luas sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri. Nah, for the next presiden, tentu hal-hal semacam ini tidak boleh dilewatkan sebagai hal yang biasa-biasa saja. Karena itu kalau kita tarik
itu sebenarnya dimulai dari pelaksanaan pasal Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 itu yang abai hingga saat ini. So, Mr. Prabowo, you have to back to pasal 33 ya. Saya sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa, dalam hari ini pada saat saya ngomong ini saya connect dengan Mr. Soekarno as our first president, maka lidah saya menyambung apa yang dibayangkan baik oleh Soekarno maupun oleh Bung Hatta. Salam konstitusi.